Terus di hari yang lain, Dava ini juga pernah melihat Ibu Sarma dalam keadaan tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam Jumat ini aku datang kembali menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 199. Ya Allah, minggu depan kita udah masuk per 200. Gak terasa. Ada apa di part 200? Kalian tengok aja lah nanti ya. Nah, di KW part 199 ini aku akan menceritakan satu kisah yang bikin aku merinding sekaligus juga gak habis pikir, wah. Teror ini dialami sama Wawa kita ketika dia ngekos di rumah gurunya ya. Nah, selain mengalami teror dari makhluk gaib, Wawa ini juga ngerasa bahwa sikap gurunya yang ngajak dia ngekos di sini tuh lama-kelamaan terlihat sangat janggal dan cukup gak masuk akal, wah. Nah, penasaran kalian gimana kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini gak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Dava dari Medan, Sumatera Utara. Halo Dava. Nah, by the way, Wak, karena cerita ini cukup sensitif, nama-nama di kisah ini sudah aku samarkan semuanya ya. Jadi, Wak, pengalaman ini dialami sama Dava ketika dia sedang dalam persiapan untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Jadi ceritanya pada saat itu Dava sama sepupunya yang namanya Indri lagi sama-sama berencana untuk lanjut kuliah di Jerman, Wak. Dan untuk melancarkan rencana mereka ini, mereka pun mengikuti kursus bahasa Jerman di salah satu lembaga bahasa yang memang ada di Medan sana. Selama kursus, Dava sama si Indri ini memutuskan buat ngekos berdua di kos-kosan yang memang tidak begitu jauh dari lokasi kursusnya mereka. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja. Dava sama Indri ini sangat totalitas kali dalam belajar demi bisa menggapai impiannya kuliah di Jerman tadi. Nah, tapi pada suatu hari Dava ini dibuat terkejut karena si Indri sepupunya tiba-tiba pengen menyerah. Waktu itu Indri bilang, Dava, kayaknya aku nggak lanjut lagi lah kuliah ke Jerman tuh, nggak jadilah aku, kata kayak gitu. Nggak sanggup aku belajar bahasa Jerman, ini susah kali, kata dia. Kok yakin? Udah sejauh ini loh kita, kata. Iya yakin aku juga udah bilang sama mama bahwa aku nggak jadilah, aku lanjut kuliah di Indonesia aja, kata si Indri. Oh ya udahlah, nggak apa-apa kalau memang itu mau kau, kata si Dava. Udahlah tuh, nggak lama setelah itu si Indri ini pun memutuskan untuk pulang lagi, Wak, ke kampung halamannya. Nggak ngekos lagi lah di sana. Alhasil apa? Dava pun tinggal sendirian di kos-kosan kan. Nah, karena ngekosnya sendirian, otomatis biaya sewa kosannya juga lebih mahal karena kan harus ditanggung sendiri itu. Akhirnya Dava pun berniat untuk mencari kos-kosan baru yang harganya jauh lebih terjangkau lagi. Lalu, Wak, di saat yang sama Dava ini dipertemukan sama mantan guru bahasa Jermannya dulu. Mantan guru bahasa Jerman ya, namanya Bu Sarma. Bu Sarma ini dulu tuh pernah ngajar di tempat kursusnya si Dava ini, Wak. Di lembaga bahasa tempat si Dava ini kursus dulu ngajar di situ. Tapi Bu Dava ini sudah keluar dan memutuskan untuk membuka kursus sendiri secara private. Jadi dia buka private nih si Bu Sarma. Nah, Bu Sarma yang tahu situasi Dava ini lalu bilang lah, Dava, gimana kalau kamu ngekos aja di rumah ibu? Kebetulan di rumah ibu masih ada lagi loh itu satu kamar kosong nggak kepakai, katanya. Pakailah itu kamar kosan ibu, katanya. Emangnya nggak apa-apa, Bu? Terus harga sewanya berapa? Udahlah, aku bayar aja lah 500.000, katanya. Terus kamu boleh tuh nanti pakai semua
fasilitas yang ada di rumahnya ibu. Ih boleh lah bu, mau saya, kata dia kayak gitu. Lumayan Nat. Dan selain setuju ngekos di sana Wak, Dava ini juga memutuskan keluar dia dari lembaga kursusnya tadi. Dan dia memilih untuk kursus secara private dengan Bu Sarma karena biayanya kan jauh lebih murah lagi ya kan. Orang Bu Sarma dulu juga ngajar di sana, mending aku belajar di rumah aja sama Bu Sarma, kayak gitulah kan. Nah selain itu, Dava juga mikir ya kursus sama Bu Sarma lebih efektif lagi karena dia bisa menanyakan materi yang belum dia paham secara langsung kapanpun gitu kan. Secara mereka satu rumah kok ya kan. Ya kan aja terus dari tadi Nadia. Oke lah, dah tuh singkat cerita, Dava pindah lah Wak ke rumahnya Bu Sarma. Bu Sarma waktu itu tinggal di perumahan yang berukuran cukup dengan 2 kamar tidur di dalamnya. Di rumah itu dia tinggal bersama suaminya dan anaknya masih berusia 6 tahun. Anaknya perempuan by the way ya. Satu kamar diisi oleh Bu Sarma, suami dan juga anaknya tadi. Satunya lagi inilah yang ditempatin sama Dava kan. Awalnya selama tinggal di sana semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan si Dava ini juga merasa nggak kesepian lagi karena dia sering main sama anaknya si Bu Sarma itu. Udah dianggap macam adik sendiri. Nah dia lucu memang anaknya. Tapi Wak, memasuki bulan kedua, Dava mulai mengalami suatu kejadian mistis yang membuat dia agak takut tinggal di sana. Jadi ceritanya Wak, pada suatu hari mendekati libur Natal, Bu Sarma sama suami dan anaknya ini pergilah jalan-jalan ke mall. Dava nggak ikut waktu itu. Udahlah kalian aja lah yang pergi bu, biarlah mereka quality time keluarga karena dia awak nih apalah kan. Udah aku sendirian aja lah itu di rumah, kata si Dava. Nah untuk mengusir rasa bosannya, Dava pun rebahanlah di atas kasurnya sambil main handphone dalam kamarnya nih. Nah pas lagi asik main handphone itu, Dava dengar ada suara gebrakan buka tutup pintu dari pintu kamar mandi. Jadi macam ada orang yang buka tutup pintu secara paksa tuh. Nah terkejut lah si Dava kan, dia diam bentar nih. Dia cerna lagi suara, itu betul nggak nih? Dak duk, benar rupanya. Tapi makin aku makin denger, terus toto hilang kan suara kan. Hilang nih. Ah udahlah itu cuman angin aja lah mungkin, bukan apa-apa, kata si Dava kan. Lanjut lagi lagu main handphone. Tas. Terus Wak, beberapa saat kemudian tiba-tiba suara pintu kamar tuh terdengar lagi. Dars dur kayak gitu kan. Karena penasaran, Dava mau pergi nih ngecek situasi di kamar mandi tadi kan. Sekalian dia mau pergi ke dapur buat narok gelas kotor dia. Kalau misalnya ke dapur Nat, aku harus lewat kamar mandi itu dulu. Nah pas lewat kamar mandi, Dava lihat ternyata kondisi kamar mandi itu udah gak dakduk lagi Nadia. Cuman pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka lebar. Nah padahal Wak, biasanya pintu kamar mandi itu gak pernah terbuka kayak gitu. Mau gak ada orang di dalamnya, pasti selalu ketutup biar gak bau keluar kemana-mana ya kan. Kok tumben nih pintunya kebuka, kata si Dava. Terakhir kali tadi waktu aku ambil gelas juga masih ketutup lah. Ngapa nih kebuka? Angin apa ya? Karena penasaran, Dava pun melangkahkanlah kakinya mendekat ke arah kamar mandi itu. Disitulah Wak, Dava langsung merinding. Gegara apa? Waktu dia ngelengok ke depan ke dalam kamar mandi itu kan, dia lihat ada sesosok anak kecil lagi duduk di toilet tuh, diuncang-uncangan kaki dia diam kayak gini. Nah dia terkejut aku. Astagfirullahaladzim, siapa nih? Dava udah tahu ini bukan anaknya ibu dan ini bukan manusia nih. Seram, lusuh muka ya kan duduk. Wah, kaget lah bukan. Tapi dia waktu itu tetap berusaha untuk menenangkan diri. Inilah hebatnya si Dava tuh. Tenang, ingat kata kakek aku, kalau seandainya nengok makhluk halus, diam aja, slow aja, tenang, jangan panik, bawa berdoa. Kalau misalnya panik, kita ketakutan, makin diserapnya ketakutan kita tuh. Nah, itu si Dava mikir kayak gitu kan. Akhirnya Nat, dengan segala kekuatan aku supaya tidak terlihat takut, lanjutlah aku pergi ke dapurku, cucilah gelas kotor tuh. Kalau aku jadi kok kabur aku Dava. Aku cuci kan sambil baca-baca doa. Cuci gelas kotor. Setelah selesai, Dava balik lagi nih ke kamar dan pastinya melewati kamar mandi itu lagi. Nah waktu aku lewat Nadia, itu pintu kamar mandinya masih terbuka. Tapi aku nggak bisa nengok anak tuh masih ada di atas toilet itu apa enggak. Cuman aku ngomong kayak gini, jangan ganggu aku ya. Di sini aku cuma numpang tinggal aja kok, nggak ada maksud apa-apa. Ya jangan ganggu ya. Aku nyetok kayak gitu Nadia. Nah tepat ketika si Dava ngomong kayak gitu, pintu kamar mandi yang terbuka tadi tuh tiba-tiba ketutup bocang deras, kata dia. Macam dia ini aku jalan cepat aku kan masuk kamar mandi. Tapi waktu udah ketutup sama dia, dibukanya lagi dar dus balik lagi kayak tadi. Dong pokoknya gituinnya loh. Wah aku yang ada dalam kamar aku diam aja, suka hati kau. Suka itu siang-siang bolong ya by the way, siang-siang bolong. Suka hati kau, baca-baca doa aja aku putar lagu-lagu rohani, kata dia. Dan gak lama setelah itu suara gebrakan di luar pintu kamar mandi itu pelan-pelan mulai menghilang. Tapi meskipun suasana udah agak aman kan, gak berani aku keluar, tetap takut juga aku. Jadi sepanjang hari itu aku mengurungkan diriku di kamar aja. Sampai Bu Sarma sama keluarga di balik. Gak ada pipis, aku udah tahan-tahan. Baru malam waktu keluarga Bu Sarma ini balik,
balik. Dava cerita lah itu semua sama Bu Sarma kan. Bu tadi siang gini-gini Bu, saya lihat ada kayak gitulah. Kok tumben ya Bu ya kayak gitu Bu ya. Bu Sarma bilang udah gak usah khawatir, mungkin kamu salah lihat. Pintu kamar mandi yang kebuka ketutup tuh mungkin gegara angin juga, kata si Bu Sarma. Bu Sarma kan guru kan, wah logik pikiran dia kan. Oh masa? Perasaan selama aku tinggal di sini baru itulah pintu kamar mandi terbuka tertutup kayak gitu. Kemarin waktu hujan angin tuh nggak ada pula macam terbuka tutup kayak gitu. Kuat kok ngebatin kayak gitu si Dava Wak. Tapi meskipun nggak puas sama jawaban itu, Dava tetap mengiyakan ucapan gurunya. Oh iya Bu, ya mungkin perasaan saya aja ya Bu. Ada mungkin. Itu kata dia. Dan untungnya setelah kejadian hari itu Wak, Dava sudah tidak mengalami gangguan apa-apa lagi. Ya kan? Udah itu aja, hari itu aja. Pertama kali di bulan kedua, masih ingat aku. Nah singkat cerita, Dava ini sudah tinggal di rumah Bu Sarma cukup lama Wak. Dan selama itu juga hubungannya Dava sama keluarga Bu Sarma ini jadi semakin dekat lagi gitu kan. Sampailah akhirnya pada suatu hari Bu Sarma ngajak si Dava buat berlibur bersama sama keluarganya dengan berwisata ke sebuah sungai. Yolah Dava, kita wisata yuk kayak gitu. Nah sehari setelah pulang dari sungai itu, Bu Sarma bilang sama si Dava, Dava, kok pulang dari berenang tuh badan ibu gatal-gatal semua ya? Apa ibu terpijak sesuatu di sana ya? Kata Bu Sarma kan. Ya udah Bu, coba aja yuk Dava temenin cek ke dokter. Entah ibu ada alergi apa kayak gimana, yuk Dava temenin. Kata siapa? Kata si Dava. Tapi Wak, di sini anehnya Bu Sarma ini malah ngomong kayak gini, Nat. Bukan, ini bukan sakit biasa nih. Kamu ada kenalan orang pintar nggak? Kalau ada tolonglah kasih tahu saya. Kata dia, minta cariin orang pintar Wak. Belum sempat si Dava nih jawab, Bu Sarma udah pergi aja. Di situ aku terkejut lah dia. Secara latar belakang Bu Sarma nih lulusan S2, udah sering juga dia hilir mudik ke luar negeri, berlibur juga dia ke Jerman. Orang modern kali lah ya kan. Selama juga aku kenal sama dia nggak pernah kami ngomong yang macam-macam tentang mistis-mistis itu, nggak pernah dong. Kemarin aja yang soal kamar mandi logik kali pikiran dia kan. Nah ini kenapa nih kok tiba-tiba Bu Sarma minta dicariin orang pintar? Dan jelas lagi gatal-gatal, kenapa dia nggak minta diantarin ke dokter? Aneh kan Wak, kok tumben nih ada orang S2 kayak kau ini percaya hal-hal mistis kayak gitu. Meskipun diliputi perasaan penasaran ya, Dava nggak begitu ngambil pusing. Dia cuman oh iya Bu, nantilah saya carikan. Tapi siapa sangka ternyata perkataan Bu Sarma ini merupakan pertanda bahwa ada sebuah rahasia yang Bu Sarma simpan dengan rapat Wak. Aduh ya Allah, ini makin seru lagi nih Wak. Nah lanjut nih Wak ya, kejadian pada suatu pagi. Waktu itu Dava ini lagi cuci piring di dapur. Nah pas aku lagi fokus cuci piring, aku nih ngerasa kok kayak ada seseorang yang ngeliatin aku dari belakang ya, kata si Dava. Karena penasaran, Dava balikkanlah badannya. Gue tengok ke belakang kan, gak ada siapa-siapa, kosong. Cuman aku yakin kali tadi kayak ada yang nengok aku lah ini dari belakang gitu kan. Nah meskipun gak ada orang, waktu itu Dava merasa bahwa aku ini lagi diamati sama sosok wanita rambut panjang. Di situ ada feeling kayak gitu aku, Nat. Aku ini memang nggak ngelihat secara langsung. Aku tengok ke belakang nggak ada orang kok. Tapi cuman aku kebayang kayak di belakang aku nih ada perempuan kayak gitulah, kayak gitu. Nggak betul nih. Ada nih dia di belakang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Cuman pikiran aku tuh ada perempuan rambutnya panjang di situ. Entah kenapa Wak. Kalian pernah nggak punya pikiran kayak itu? Aku pernah loh. Tapi udahlah, doakan. Aku berusaha untuk menyelesaikan cuci piring aku itu. Dah, setelah itu udah selesai, langsung balik kamar lah si Dava ini. Dan setelah kejadian itu, entah kenapa Dava ini selalu merasa bahwa di setiap sudut rumah yang dia tinggal itu, which is rumah Bu Sarma, kayak ada yang lagi ngawasin aku. Dan sumpah, saking keseringannya aku kayak gitu, Dava ini jadi sering dilanda perasaan takut yang berlebihan Wak. Jadi parno aku. Tiap aku ke depan kayak ada yang nengokin aku. Tiap kali aku sendirian kayak ada yang lagi merhatikan aku. Kayak gitu kan gak edak perasaannya itu kan Wak. Bahkan saking parnonya nih Wak, setiap kali mau tidur Dava ini selalu ngecek ke kolong kasur tau kalian, buat nengok ada siapa di sana. Waktu aku cek nggak ada siapa-siapa, Nan. Parno aja. Terus waktu aku mau tidur macam ada orang lagi mau ngeraba kaki aku, kayak gitulah dia. Dan nggak berhenti di situ aja Wak, Dava ini juga merasa sering dipelototi sama dua boneka berbentuk manusia yang memang ada di kamarnya. Itu tuh boneka anaknya Bu Sarma, ditaruhlah di situ. Macam dipelototin aku sama dia. Kata dia gitu. Gegara takut, Dava pindahkanlah boneka itu ke posisi paling bawah dekat lemari itu kan. Tapi besok harinya kau tahu Nat, pindah boneka tuh ke tempat semula tuh, pindah lagi ke atas. Tapi meskipun demikian, Dava ini masih positive thinking dan menganggap bahwa sederet gangguan itu ya udah, itu cuma perasaan aku aja, ya kan. Hingga puncaknya pada suatu hari Wak, Dava ini merasa ada seseorang yang lagi ngintip aku waktu mandi di atas genteng. Aku lagi mandi, tengok atas. Jadi atas tuh macam ada ya genteng biasa aja, bukan genteng siapa, plafon. Terus kan ada plafon yang kotak tuh. Apa sih untuk kita naik ke atas plafon ada tuh kan. Macam ada orang ngintip aku dari situ. Ini ada yang ngintip aku nggak ya?
jangan-jangan orang sebelah nih. Kebetulan pula di sebelahnya rumah Bu Sarma ini disewa sama anak laki-laki gitu lah, sekelompok laki-laki gitu kan. Abis itu Dava mikir lagi, mana mungkin mereka ngintip dari genteng. Orang gentengnya aja ketutup kok. Ya kan plafonnya itu tertutup kan, mau ngintip dari mana? Cuman aku ngerasa kayak lagi diintipin. Di situlah Dava ini curiga bahwa ada sesuatu yang memang sedang mengawasinya selama ini. Dan yang mengawasi itu adalah makhluk tak kasat mata. Kan? Dan bahkan untuk membuktikan prasangka buruk aku itu, Nadia, aku nih sampai sempat-sempatnya tuh memvideokan situasi di kamar tuh, berharap nanti ini pasti bakal ngerekam sesuatu nih kan yang mungkin mengganggu aku selama ini. Kepo dia, tapi rupanya aku rekam mereka nggak ada apa-apa, nggak ada. Cuman aku ngerasa tetap masih ada yang perhatiin aku nih, siapa sosok nih. Stres aku, Nat. Kenapa aku malah digangguin kayak gini? Berusaha positive thinking tapi nggak bisa loh. Nggak bisa. Dava masih terus diliputi pertanyaan besar sampai akhirnya dia menemukan jawaban dari ART-nya Bu Sarma, namanya Bu Damu. Ya, Bu Sarma punya ART memang, tapi nggak nginap di rumah, cuman sesekali aja datang bersih-bersih habis itu balik. Kenapa dapat jawabannya dari sana? Karena tanpa si Dava ini bercerita, Bu Damu udah cerita duluan. Bu Damu nih bilang, Kak Dava, kakak tahu nggak aku habis ngeliat sesuatu di rumah nih. Sesuatu apa Bu? Ibu nengok apa? Kata si Dava kan. Jadi kemarin ya Kak, waktu ibu lagi nyuci piring, ada perempuan yang nemenin aku. Awalnya aku pikir kakak atau Bu Sarma gitu kan. Jadi udah saya biarin aja. Tapi saya kaget Kak, gegara tiba-tiba dia ngelikik ketawa macam kuntilanak. Kata dia, waktu saya tengok hilang tadi orangnya. Kata dia, yang betul lah Bu, siang-siang bolong itu kan. Iya, siang-siang bolong loh. Waktu itu ibu pastikan lagi kan, ini betul Bu Sarma apa Dava nih. Ibu cek ke kamar masing-masing, kan nggak ada. Dan selain diganggu kuntilanak, Bu Damu ini juga cerita bahwa di hari yang sama dia ini juga melihat penampakan yang gak kalah menyeramkan lagi, ya kan? Masih dari yang sama nih. Ceritanya hari itu Bu Damu ini sedang mau mematikan lampu kamar mandi yang baru saja dia bersihkan gitu kan. Nah, tepat ketika lampu itu dimatikan sama Bu Damu samar-samar nengok. Ada sesosok anak kecil yang lagi duduk di atas toilet sambil ketawa gara Bu Damu. Langsung berlarilah Bu Damu ke depan kan. Dan waktu dia lari itu agak lama kemudian Bu Damu dengar suara pintu kamar mandi itu ketutup kencang. Belum sempat lagi Bu ketutup kencang setelah ibu diketawain sama anak kecil tuh. Nah, Kak, masa iya Bu, ibu nengok anak kecil terus pintu juga dibanting Bu? Iya. Setelah dengar cerita Bu Damu, Dava juga jadi yakin lah bahwa yang dia alami selama ini bukan perasaan dia aja lah. Karena apa yang dilihat sama Bu Damu ini kan juga pernah sekilas dilihat sama Dava kan, Wak. Ada anak kecil di kamar mandi, ada juga kuntilanak rambut panjang, terus pintu kamar mandi ketutup sendiri. Dan belum cukup sampai di situ aja, Wak. Bu Damu ini lanjut lagi cerita. Saya juga pernah tuh ngalamin kejadian aneh lainnya, Kak. Tapi yang saya lihat waktu itu beda sosok, katanya. Beda sosok gimana lagi, Bu? Kayak mana ceritanya? Jadi kan Kak, waktu itu siang itu saya lagi nyuci nih. Ini kejadian di hari yang berbeda lagi kan. Saya lagi nyuci. Terus saya lihat horden kamarnya Bu Sarma kebuka lebar, ya. Gak lama setelah itu saya ngelihat di sana ada ini, Kak. Ada sosok besar tinggi hitam di dalam kamarnya Bu Sarma tuh, macam genderuwo gitu lah. Dia nengok udah tegak dia kayak gitu. Masa sih Bu, ikut jadi takut saya ya Bu, kata si Dava kan. Udah gak usah takut Kak, yang penting kita berdoa aja biar Tuhan melindungi kita. Kata siapa? Kata si Bu Damu. Nah, mendengar saran dari Bu Damu, Dava pun nurut lah pasti waktu itu kan. Sejak saat itu Dava lebih intens lagi, Wak, dalam berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan. Dan ternyata cara itu manjur kali Nadia. Di titik itu si Dava ini sudah merasa tidak separno dulu dan sudah bisa bersikap jauh lebih tenang, ya kan. Tapi di tengah ketenangan itu Dava lagi-lagi mengalami sebuah kejanggalan yang sangat tidak masuk akal. Tapi masalahnya kejanggalan itu bukan datang dari makhluk gaib lagi, Wak. Tapi dari perilakunya Bu Sarma yang semakin hari semakin sangat di luar akal sehat. Apa tuh? Masuk. Hal itu bermula pada suatu hari yang tenang, Nadia. Lagi tenang-tenangnya, hari itu lagi baik-baik aja kondisi aku. Tiba-tiba Dava lihat Bu Sarma keluar dari kamarnya dengan pakaian yang kurang pantas, Wak. Ya, pada saat itu Bu Sarma cuman pakai, mohon maaf ya, pakaian dalam wanita aja, pakai BH sama underwear aja, Wak. Keluar ngelengosan gitu. Heran lah si Dava, ngapa Bu Sarma kayak gini nih? Kan agak, ngapain gitu kan? Sedekat-dekatnya aku sama muridmu, sedekat-dekatnya aku sama kerabatmu, maksudnya akan mungkin keluar 2 piece kayak gitu aja kan, Wak. Tapi waktu itu aku masih positif thinking, mungkin Bu Sarma kepanasan ya, secara memang hawanya lagi panas sekali Nadia. Tapi seiring berjalannya waktu, Wak, yang dilakukan sama Bu Sarma ini ya
ya itu makin menjadi-jadi lagi. Dimana pada saat itu Dava melihat Bu Sarma berkeliaran di rumah dengan hanya, mohon maaf ya, dengan hanya memakai celana dalam. Atasnya udah gak pakai apa-apa lagi, setengah telanjang ibu tua. Maaf nih, keliling desa, dia ke dapur, dia nonton, dia ke depan, dia apa, ngobrol sama aku kayak gitu. Aku nih ajak ngobrol, aku diam, main nunduk, bukan diam, aku nunduk aja, gak pernah nengok. Kebayang sama kalian kan? Nah kayak gitu. Terus di hari yang lain Dava ini juga pernah melihat Ibu Sarma dalam keadaan tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Tanpa, atas bawah ini udah gak ada lagi los, bugil. Mohon maaf. Dan dalam kondisi lagi telanjang bulat gitu, nah dia bisa-bisanya Bu Sarma ini duduk santai gitu dia di ruang tamu selama berjam-jam lama kayak gitu. Aku ada di sana loh. Pun aku nggak ada di sana lazim telanjang bulat dalam rumah tuh. Ya rumah-rumah kau memang sih ya suka hatimu, tapi kan itu adalah sesuatu hal yang tidak lazim kan, Wak. Nengok itu ya jelas lah si Dava ini ngerasa sungkan sekaligus juga risih. Tapi aku nggak berani negur, ya wajar lah, orang aku juga orang lain. Bu, pakailah baju tuh, nggak berani aku, segan juga aku Nadia. Nah, aku pergi aja masuk dalam kamar, tapi aku tengok, sumpah aku keluar kamar masih di situ dia di ruang tamu tanpa baju tanpa selai benang pun. Dan anehnya di sini, Wak, suaminya Bu Sarma justru diam aja ngeliat perilaku istrinya kayak gitu, sama sekali nggak ada berusaha buat negur dia, marah sama Bu Sarma, ngambilin baju buat, nggak ada, diam aja macam nggak terjadi apa-apa. Disitulah Dava nih langsung mikir, kenapa nih sama Pak Sutri nih kok janggal kali perilakunya. Terus kenapa Bu Sarma nih tiba-tiba berubah perasaan, dulu dia nggak pernah lah kayak gini, pakai keluar baju tuh cantik dan ada ketutup baju-bajunya. Bayangkan sama kalian gimana nggak shock kali siapa si Dava tuh nengok, ngapa Ibu Dharma nih, Bu Sarma, siapa nama anak, Ibu nih, Bu Sarma nih. Nah, merasa ada sesuatu yang nggak beres, Dava pun akhirnya menceritakan keanehan itu ke Bu Damo, ART-nya Bu Sarma. Nah, tapi di situ titiknya Bu Damo nih sama sekali nggak pernah melihat keanehan majikannya. Jadi yang nengok tuh yang orang rumah aja, nengok Bu Sarma nih tanpa baju tuh orang rumah aja, suami sama anaknya, which is kan selama ada Bu Damo nggak pernah nengok majikannya kayak gitu. Nah, udah diceritain itu semua sama si Dava kan. Mendengar penjelasan itu Bu Damo juga kaget kali. Masa sih Kak? Betul Kak, ngapain aku bohong? Udahlah Kakak keluar aja lah dari rumah nih, nggak enak perasaan aku, kata Bu Damo. Dan selain itu Bu Damo ini tiba-tiba juga mengajak si Dava untuk pergi ke orang pintar yang dikenal dengan sebutan bolang. Kata Dava, Wak, bolang ini merupakan bahasa Batak Karo yang artinya kakek ya. Ayolah, yuk Ibu temenin lah ketemu bolang, katanya. Nah, sebelum pergi, Bu Damo ini juga minta anak aku buat beli rokok sama korek, katanya, untuk diserahkan nanti ke bolang itu. Mungkin penasaran juga kan orang ini, kenapa nih Bu Sarma nih sama suaminya kayak gitu kan. Dan akhirnya Dava pun menuruti permintaan itu, dibelinya lah rokok sama korek, dan setelah semuanya siap, mereka pun langsung lah lagi pergi ke rumahnya bolang ini. Singkat cerita, sesampainya di sana, di rumah bolang ini, Dava dan Bu Damo pun dipersilakan duduk di teras rumahnya bolang. Dan di situ Dava langsunglah kasihkan rokok sama korek yang lagi dia pegang tuh. Tapi waktu bolang melihat apa yang diserahkan sama si Dava, Wak, bolang ini mengembalikan rokoknya sambil bilang, nggak diterima sama bolang, sambil bilang gini, kamu berdoalah dulu, rokok ini cuman media aja. Setelah kamu berdoa baru kamu kasih lagi sama saya, kata bolang. Udahlah tuh Nat, kulakukanlah apa yang disuruh sama si bolang. Berdoa aku dulu, barulah habis itu ku kembalikan lagi rokok sama korek itu ke bolang. Dan diterima sama bolang. Gak lama kemudian bolang nanya, kamu semalam habis nangis ya? Aku lihat kamu stres kali ini sampai-sampai aku gak bisa nerawang kamu, semuanya gelap, kata si bolang kan. Iya bolang, memang aku lagi stres akhir-akhir ini, tapi tadi malam aku gak nangis, kata Dava. Memang gak nangis aku, Nat? Oh, gak nangis, berarti yang nangis itu bukan kamu, tapi tondimu. Tondi itu apa Nadia? Kata Dava, Wak, tondi itu dalam bahasa Batak artinya jiwa atau roh. Tondimu yang lagi nangis. Nah, belum sempat Dava mencerna jawaban itu, bolang lanjut nanya lagi, lalu apa maksud kedatanganmu ke sini? Udah ceritain aja, soalnya aku nggak bisa nerawang kau, jadi saya nggak tahu, kata dia kan. Mendengar pertanyaan itu, Bu Damo lah, Wak, yang langsung menceritakan apa yang dialami sama Dava, termasuk nama lengkapnya si Dava ini. Bu Damo yang ceritain semuanya. Nah, baru disitulah, Wak, bolang ini bisa menerawang apa yang terjadi sama si Dava nih. Pada saat itu bolang bilang kayak gini, kau harus cepat-cepat keluar dari situ, kalau nggak bahaya. Kalau bisa keluarlah hari ini juga, kata bolang. Loh, kenapa bolang? Memangnya di rumah itu ada apa, kataku kan. Di sinilah, Wak, bolang pun akhirnya menjelaskan bahwa ternyata ya Bu Sarma sama suaminya ini punya peliharaan di dalam rumah mereka, Wak. Peliharaan ini tentu bukan hewan ya, tapi sepasang makhluk gaib.
Siapa mereka? Itulah dia genderuwo sama kuntilanak. Kemungkinan genderuwo yang ditengok di dalam kamar waktu horde Siba itu sama kuntilanak yang lagi nemenin cuci piring sama yang sering merhatikan siapa ini, merhatikan si Dava waktu cuci piring juga ya kan, sama yang kayak perhatiin mereka waktu cuci piring lah intinya. Si Budamu sama si Dava. Nah, peliharaan ini ditujukan untuk pesugihan agar bisnis yang mereka jalankan ini semakin maju lagi. Pada saat itu Bu Sarma ini kan memang punya usaha kursus kan, tapi suaminya juga sedang menjalankan bisnis properti Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Bolang ini berkata bahwa Dava sering diganggu sama dua sosok itu. Yang bikin si Dava ini gak tenang itu karena mereka ini sedang mengincar Dava untuk dijadikan tumbal. Karena menurut penjelasannya Bolang, si genderuwo sama kuntilanak tadi tuh macam sudah kelaparan gitu. Karena udah lama gak dikasih tumbal. Tapi tumbalnya itu adalah tumbal besar, macam makan besarnya mereka. Apa tumbalnya? Manusia. Makanya dua peliharaan ini sengaja buat si Dava ini takut dan tertekan. Supaya tubuh Dava melemah. Nanti kalau udah melemah, barulah kedua sosok tadi tuh mengambil jiwanya Dava untuk dijadikan tumbal gitu. Tapi gara-gara tondinya atau jiwanya atau rohnya si Dava ini kuat, ditambah lagi ternyata ada leluhur katanya Nadia yang juga menjaga aku, Dava ini selalu gagal dijadikan tumbal. Gak drop dia tuh, macam lebih kuat lah gitu. Nah karena misinya berkali-kali gagal nih, Bu Sarma sama suaminya pun harus memberikan makanan sementara kepada siapa? Kepada dua pelihara tadi, berupa ayam cemani atau ayam hitam katanya, sambil terus berusaha untuk membuat si Dava berhasil ditumbalkan. Sementara dikasih ayam dulu nih. Jadi selama ini Bu Sarma sama suaminya itu sedang berusaha untuk buat si Dava ini tumbang, Itulah kenapa Bolang ini minta sehari itu juga udah kok keluar dari rumah tuh. Ini misi ini masih berjalan untuk bikin kau tumbang, mending kau cabut aja dari sekarang kayak gitu. Nah sampai sini berarti terjawab ya pertanyaan yang mengganjal di pikiran Dava. Kenapa aku ditawarin ngekos di situ tiba-tiba, murah pula ya kan? Kenapa juga beberapa hari belakangan ini aku dibuat parno dan merasa sering kali diawasi ya kan? Inilah mungkin nih gara-garanya. Tapi di sini juga masih ada satu hal lagi yang mengganjal. Oke lah Bolang, berarti gara-gara itu ya udah aku tinggal cabut aja. Cuman masih ada nih satu pertanyaan yang masih ngeganjal kali di benak aku. Kenapa Bu Sarma suka berkeliaran di rumah tanpa busana? Ini kenapa nih? Ya kan kalian juga pasti bertanya-tanya kan, Pernah Bolang pertama dia masih pakai two-piece, habis itu one-piece, habis itu les. Gak ada lagi. Risih saya, dan itu gak cuma saat itu aja, berhari-hari saya tengok dia juga sering kayak gitu. Kenapa nih, ada apa gitu kan? Kalian tahu jawaban Bolang apa? Sebenarnya gurumu itu jarang memakai baju karena dia sedang mohon maaf menyusui genderuwonya. Dia juga sering kok bersetubuh dengan si sosok itu sambil menunggu kamu dijadikan tumbal. Suaminya kenapa diam? Suaminya sudah tahu soal hal ini, jadi gak pernah dipermasalahkan lah sama suaminya. Itu misi suaminya juga kok. Itulah kenapa dia ini tidak pernah negur atau marah sama si istri itu. Walaupun si Dava keheran-heran, gak peduli dia. Tepat setelah mendengar jawaban itulah menangis aku dari ketakutan. Iya ampun Bu Sarma, ngapa kayak gitu ya? Syok lah si Dava, Ibaratnya dengan latar belakang pendidikan S2 dia lo, modern kali lo orang berdua nih. Bisa-bisanya dia pakai pesugihan kayak gitu, Nat. Apa gak syok aku? Terus aku pula lagi mau dijadikan tumbal, itu apa salahku sama mereka? Waktu itu langsung aku berpamitan pulang dan aku memutuskan segera pindah di hari itu juga sama Bu Sarma. Setuju Bu Sarma? Setuju, diizinkan sama Bu Sarma. Lalu Bu, saya mau pindah aja. Setuju tapi Bu Sarma di sini. Tapi tentu setelah keluar dari rumah Bu Sarma bukan berarti gangguannya berhenti, Karena si Dava ini setelah keluar ya sempat mengalami sakit parah. Jadi setiap maghrib dia ulu hati aku tuh sakit kali. Gak pernah aku gak punya latar belakang sakit asma. Sakit asma pula asam lambung. Gak ada. Sampai-sampai nih saking parahnya si Dava ini harus membatalkan keberangkatannya ke Jerman di bulan itu. Gak jadi. Ditunda bulan depan atau ke bulan berikutnya lah. Nah merasa ada yang gak beres di sini, keluarganya Dava pun membawanya berobat ke Bolang lagi. Karena waktu dicek ke rumah sakit nggak ada apa-apa. Nih kenapa lampunya mati tutup nih? Ntar. Nah, dah. Dicek ke dokter nggak ada apa-apa, dicek lah akhirnya ke Bolang lagi. Karena waktu itu keluarga Dava berpikiran mungkin ini karena hal-hal mistis apa ya. Dan ternyata betul, sakit perut yang dialami sama Dava ini berasal dari kirimannya Bu Sarma. Katanya ya, karena Dava ini yang tadi lah sakit hati dia gagal ditumbalkan. Tapi untungnya setelah melewati beberapa kali proses pengobatan, kondisi Dava ini pun sudah kembali membaik lagi, Dan setelah pulih sepenuhnya, Dava pun tetap berangkat ke Jerman seperti yang memang sudah dia persiapkan dan rencanakan selama ini. Gitu. Alhamdulillah selamat kok Dava. Ngapa lampu nih?
Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor Dava yang hampir saja dijadikan tumbal oleh gurunya sendiri. Aku tuh betul-betul gak kebayang lagi gimana rasanya jadi Dava ya. Padahal dia cuma niat belajar dengan sungguh-sungguh, tapi malah jadi incaran peliharaannya Bu Sarma. Bisa-bisanya. Alhamdulillah lah ini Dava gak kenapa-napa ya Wak. Dari kisah ini tuh kita jadi tahu bahwa orang yang berniat jahat terkadang adalah orang yang sangat tidak kita sangka-sangka memang. Makanya Wak, jangan lupa berdoa dan minta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Amin ya robbal alamin. Dan untuk siapapun yang ada di luar sana yang sedang mencari uang dengan cara yang tidak halal lewat pesugihan, semoga kalian segera mendapatkan hidayah untuk bertobat. Amin ya Allah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.